Nah, sampai situ baru habis itu dia bilang, kenapa multazam itu agak berair Pak Ustadz? Itu bukan multazam, itu belakang jamaah Afrika yang kau tempel. Yakinkan dulu, buka mata bahwa itu multazam, barulah kau berdoa di situ meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang langsung sembuh di multazam namanya Qais. Qais ini jatuh cinta kepada Laila, maka disebut dia dengan Laila. Tahu semua orang ini. Laila Majnun. Majnun artinya gila. Lailanya tidak gila, si Qaisnya tergila-gila sama Laila, maka disebut dia dengan Laila Majnun. Maksudnya Qais tergila-gila gara-gara ayah Laila tak mau menikahkan dia. Lalu kemudian datanglah ayah Qais membawa ke samping Ka'bah, didoakannya di multazam sembuh dari gilanya. Tapi dia tetap bersair. Maka syair-syair Qais ini diceritakan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya Mudzakirat Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jadi kalau ada kesempatan berdoa di multazam. Tak bisa di multazam. Cuman 2 meter lebih kurang dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah yang mau berdoa 2 juta orang. Bayangkan itu sempitnya. Maka kalau tidak bisa menempel ke situ, setentang dengan itu pun jadilah berdoa kepada Allah. Hajar Aswad, multazam, pintu Ka'bah, Maqam Ibrahim. Nah, jadi untuk yang dataran itu memang banyak. Makanya kita selesai tawaf, kita sholat sunat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Tak bisa di belakang tuh, agak-agak ke belakang jadilah. Tidak bisa dapat semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Bagi laki-laki yang sehat-sehat, yang kuat-kuat, yang mau berusaha, masuk ke dalam. Bagi yang tidak, jangan berkecil hati, karena ibadah bukan satu-satunya. Banyak ibadah yang lain. Ada tahajud, ada zikir, ada baca Quran, ada Hajar Aswad, ada Rukun Yamani, ada Bukit Safa, ada Bukit Marwah, ada Hijr Ismail, ada Maqam Ibrahim. Ini adalah tempat-tempat yang memiliki barokah-barokah berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya dari Al-Mahighrub. Apakah setiap melewati Safa dan Marwah membaca takbir? Ya. Naik ke atas bukit Safa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa azamal ahzaba wahdah. Setelah bertakbir, berdoalah apa yang mau dimintakan di dalam hati. Takbirullah. Takbirnya jahar, doanya sir, minta. Habis itu baru turun. Turun, lewat antara tiang hijau. Rabbighfir, warham, wa'fu, wa takarram. Saking kan semangatnya melihat tiang hijau ini, terbawa-bawa sampai ke Indonesia. Setiap lewat lampu merah, Rabbighfir, warham. Semangat yang luar biasa itu. Kenapa bertakbir di atas bukit Safa? Kenapa bertakbir di atas bukit Marwah? Karena dulu di atas bukit Safa ada patung laki-laki namanya Isab. Di atas bukit Marwah ada patung perempuan namanya Nailah. Isab dan Nailah ini maaf berzina. Dikutuk menjadi batu. Batunya dinaikkan orang kafir musyrik ke atas Safa, dinaikkan ke atas Marwah, lalu mereka mengelilingi patung di atas Safa, di atas Marwah. Ketika Nabi Muhammad SAW datang melaksanakan ibadah haji dan umrah, ada keraguan di hati orang beriman. Ini perbuatan kita ini kok mirip macam perbuatan orang musyrik. Maka turunlah ayat. Itu yang kita baca waktu mau naik ke atas. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah
bukan patung Ishaq dan Nailah. Patungnya sudah dihancurkan, dipukul, dipecahkan, berkeping, sudah tak ada lagi. Inna safa wal marwata min syairillah. Faman hajjal baita aw i'tamara, siapa yang melaksanakan haji atau umrah, fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, maka dia boleh berputar Safa, Marwah. Fala junaha, boleh. Kenapa boleh? Karena dulu perbuatan itu merasa sungkan orang beriman melaksanakannya, menyerupai perbuatan musyrik. Faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Maka untuk menghilangkan bisikan-bisikan setan, naik ke atas bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu, bapak kalau ada bisikan-bisikan gitu, suami kau kemana? Suami saya keluar kota. Itu dia, Allahu Akbar. Untuk menghilangkan bisikan-bisikan. 6. Madian Travel. Suami saya sudah meninggal. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi saya tidak pernah memimpikannya. Padahal saya rindu. Karena mimpi tidak bisa direquest. Tidak bisa kita request mimpi. Saya, banyak sekali orang datang jumpa saya mengaku mimpi. Saya mimpi sama Ustadz, saya mimpi sama Ustadz. Lama saya renung, gimana dia kok bisa mimpi? Rupanya sebelum tidur dia nonton YouTube. Terbawa. Itu salah satu. Terbawa ke alam sadar, terbawa ke alam mimpi. Itulah kenapa ulama selalu menyuruh baca Syama'il Muhammadiyah. Ditulis oleh Imam Tirmidzi. Kenapa? Karena Syama'il Muhammadiyah bercerita tentang rambut Nabi, kulit Nabi, senyum Nabi, darah Nabi, sendal Nabi. Sehingga kalau itu dibaca terus menerus, masuk ke alam bawah sadar, bisa terbawa ke dalam mimpi. Berarti kalau nggak pernah mimpi, berarti apakah terlalu bahagiakah almarhum di sana? Atau karena apa Pak Ustadz? Saya mimpi ketemu almarhumah ibu saya bisa dihitung beberapa kali cuman. Malah orang lain yang mimpi. Datang jamaah jumpai saya. Ustadz, ya, saya mimpi ketemu emak Ustadz. Terus nampak saya rumahnya di surga bagus, putih, cantik kata dia. Baru saya sadar, beberapa hari setelah saya peletakan batu pertama masjidnya. Rupanya sesuai dengan hadis Nabi, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Baru batu pertamanya, masjidnya belum selesai. Yang mimpi orang lain, bukan saya. Begitu juga ketika ada jamaah di Jakarta. Ustaz Somad, saya mimpi ketemu Habib Umar bin Hafiz. Saya lihat Ustadz berada di antara majlis Habib. Saya bilang artinya berarti saya ahlus sunnah wal jamaah, pencinta zuriat Nabi. Karena kata ulama, kalau kita mimpi ulama berarti kita satu mazhab dengan ulama itu. Saya pengamal mazhab Syafi'i, akidah saya Asy'ari, saya pencinta habaib. Berarti saya satu akidah dengan Sayyidi Al-Habib Umar. Seminggu tak sampai setelah itu, rupanya maknanya bukan itu. Maknanya saya memang betul-betul satu majelis dengan Habib Umar di Masjid Istiqlal. Nah jadi Allah bisa memperlihatkan kepada jamaah, Allah bisa lihatkan kepada ibu. Adapun dia bahagia atau tidak, maka kita disuruh husnuzon. Kirimkan Al-Fatihah, kirimkan bacaan Quran, kirimkan doa, sependek-pendek doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan semua keluarga kita yang sudah mendahului kita diampunkan Allah segala dosanya, diberikan tempat yang baik, yang layak, disatukan nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas Travel Malaysia. Apakah peranan seorang dai kepada mad'u? Dai saya yang berdakwah. Mad'u, Bapak Ibu jamaah yang menerima dakwah. Dai, mad'u. Apa peran dai kepada mad'u? Sekiranya yang berlainan sikapnya.
saya da'i, maka saya mesti menunjukkan apa yang saya cakapkan ini saya lakukan. Tadi yang saya cakapkan itu kan 5. Yang pertama, marilah kita berniat baik. Rupanya Ustaz Somad niatnya buruk. Alhamdulillah niat itu tak kelihatan, niat dalam hati. Yang kedua, marilah sholat berjamaah di masjid. Rupanya saya selama saya umroh ini nggak pernah nampak saya Ustaz Somad itu. Mungkin pernah, cuman saya pakai masker. Yang ketiga, saya mengajak sholat sunat. Ustaz sendiri tak sholat sunat. Yang keempat, saya ngajak baca Quran. Ustaz sendiri tak baca Quran, tak baca surat Al-Kahfi, tak baca surat Yasin. Yang kelima, Ustaz nyuruh zikir. Ustaz sendiri tak berzikir. Nah, jadi bukan hanya sekedar cakap, omong doang, NATO, no action, talking only. Tapi kita juga melaksanakan dalam amal kita sehari-hari. Doakan supaya Ustaz Somad jangan hanya bicara, tapi juga mengamalkan segala yang dia sampaikan insya Allah. 8 dari Hazma Travel, Ustaz Atta. Apa hukum umrah berulang kali pada satu masa? Pagi pergi ke Tanim, labbaik Allahumma umrah, tawaf, sa'i, tahallul. Sore pergi ke Jiranah, pakai ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Apa hukumnya berumrah berulang-ulang kali? Maka hukum umrah berulang kali dalam satu musim mustahab, dianjurkan. Siapa yang mengamalkan? Sahabat Nabi yang paling banyak umrah adalah Abdullah bin Umar. Itu sahabat Nabi yang paling banyak berumrah. Dalil dari hadisnya mana? Al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah berikutnya penghapus dosa. Kau kenapa banyak kali umrah? Dosaku lebih banyak lagi daripada umrahku, Pak Ustadz. Kau kenapa banyak kali umrah? Umrah yang pagi tadi untuk almarhum ayah saya. Umrah yang sore untuk almarhumah ibu saya. Umrah yang malam saya laksanakan untuk nenek saya. Maka dihadiahkan pahala umrah untuk almarhum almarhumah. Hukumnya boleh. Mana dalilnya? Dalilnya sahabat Nabi melaksanakan haji. Labbaik Allahumma subrumah. Saya menghajikan subrumah. Nabi tanya, kau hajikan subrumah, kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan subrumah. Kalau haji boleh, maka umrah pun boleh. Mana dalilnya? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah. Wanya situ waw ataf. Artinya, kalau haji boleh dihadiahkan pahalanya, maka umrah pun juga boleh. Begitu kata ulama yang saya ambil dari Fatwa Al-Azhar, fatwa-fatwa Al-Azhar, tempat kami belajar dulu di Al-Azhar. Kondisi seperti apa badal umroh orang yang masih hidup? Orang yang sudah meninggal dunia jelas bisa diumrohkan. Bagaimana dengan orang yang masih hidup? Boleh umrohkan orang hidup yang sakit keras. Mana dalilnya? Dalilnya sahabat Nabi datang melapor, ya Rasulullah, ayah saya di kampung, kalau didudukkan di atas onta jatuh, tulang belakangnya tak bisa berdiri. Waktu itu naik onta, tak bisa dia, sakit keras, di kampung sekarang. Maka boleh dibadalkan, digantikan. Labbaik Allahumma umra'an fulan bin fulan. Aku umrahkan fulan bin fulan. Dengan syarat sakit keras yang tidak bisa ke Baitullah. Boleh. 9. Dari cahaya hati. Ustaz Oktri. Jika kita ke Taif, apakah wajib kita tawaf wada? 2 pendapat. Pendapat yang pertama, tawaf wada. Karena dia keluar dari kota Makkah, masuk ke tanah halal, melewati miqat. Maka setiap keluar itu tawaf wada. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan dia tidak tawaf wada karena dia belum pulang ke kampung halamannya. Dia hanya ke Taif,
habis itu dia masuk lagi, maka dia tidak tawaf wada. Tawaf wada itu hanya pada orang yang sudah selesai rentetan ibadah dan pulang untuk selamanya. Saya sampaikan dua-dua ini supaya tidak bingung. Nanti kalau ada ustadz yang mengatakan tawaf wada, berarti dia pakai pendapat pertama. Kalau ada yang mengatakan tidak perlu tawaf wada, berarti dia pakai pendapat yang kedua. Dua-duanya ijtihad ulama, dua-duanya boleh dipakai. Kalau gitu saya nggak tawaf wada lah Pak Ustadz, boleh. Kalau gitu saya tawaf wada lah Pak Ustadz, boleh. Asal jangan berkelahi sampai ke Taif. Sampai ke Taif, pulang dari Taif, asyik berkelahi gara-gara itu aja. Yang terakhir, Habibi Travel. Mana yang afdal? Membiayai orang umrah atau umrah untuk sendiri dan berkali-kali? Ini nyindir saya nampaknya nih. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau saya suka air ini, maka saya juga suka kalau air ini ada di tangan saudara saya. Kalau saya suka cincin ini, maka saya suka juga kalau cincin ada di tangan saudara saya. Kalau saya suka ke Masjidil Haram, maka saya juga suka kalau saudara saya itu sampai ke Masjidil Haram. Itulah puncak iman. Cari saudara yang belum berangkat, penggali kubur, anak yatim, tukang mandikan jenazah, orang yang susah, lalu kemudian ditolong dia, dikasih dia makan, diberangkatkan, melihat dia ke tanah suci, meleleh air matanya, bahagia kita. Maka kata Nabi SAW, perbuatan baik, kau kasih dia pakaian. Tak bisa kasih pakaian, kau kasih dia makan. Tak bisa kasih makan, idkhalus surur, membahagiakan hatinya. Maka memberangkatkan umrah adalah puncak dari kebahagiaan. Makan, pakai, hotel, pesawat, Madinah, Makkah, tawaf, sa'i. Sedangkan kita sudah melaksanakan. Cuman sekali yang wajib. Yang berikutnya adalah sunnah-sunnah. Saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Qori-qori'ah, 100 orang berangkat. Kemarin waktu di Madinah pas sarapan ketemu anak-anak yatim. Anak-anak yatim diberangkatkan juga. Maka mudah-mudahan. Ada yang video di masjid, mohon maaf, tunanetra, diberangkatkan juga. Mudah-mudahan umat Islam semakin banyak yang dibukakan pintu rezeki, makin banyak saudara kita yang bisa diberangkatkan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah tanya jawab kita pada pagi hari ini. Tausiahnya sudah, 5 poin kita amalkan, tanya jawabnya juga sudah. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Ustadz Qurtubi dan Mas Faiz. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa kita dapat banyak ilmu pada pagi hari ini Bang Faiz. Alhamdulillah Ustadz Qurtubi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, nanti sesi ini kita tutup dengan doa oleh Tuan Guru kita. Silakan para pimpinan travel duduk dulu mungkin ya, duduk dulu. Boleh duduk lagi. Duduk dulu. Kita doa dulu. Oh, udah kita doa dulu. Ambil. Ya udah nggak apa-apa, berdiri. Ini kita foto pimpinan travel dulu, ibu-ibu, bapak-bapak. Sebelum foto. Sebelum foto kita tutup dengan
doa dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Ya, dan di antara para pimpinan travel ini ada satu pimpinan travel yang sedang milad hari ini, Ustadz EN. Ustadz Jadi EN hari ini minta milad, selamat Masya milad Allah. Ustadz EN, panjang umur, mudah-mudahan berkah ilmunya dan Amin. umurnya. Nanti Amin. sekaligus doa dari Tuan Guru kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita dengan khusyuk juga angkat tangan kita dengan kerendahan hati kita di tempat yang mustajab ini, tempat yang baik di tanah haram ini. Kita sama-sama aminkan doa dari Tuan Guru kita. Mudah-mudahan segala yang kita aminkan dari doa-doa Tuan Guru kita ini menjadi doa yang makbul, doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Pada Allah. Tuan Guru kami persilakan untuk memimpin doa. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala silap salah kami selama di tanah suci ini sehingga kami kembali dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kedua orang tua kami, wali walidaina wali masyayikhina, guru-guru kami, ustad-ustad kami, wali man ahsana ilaina, semua orang yang sudah berbuat baik untuk kami belum sempat kami membalasnya ya Allah. Wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali jami'il muslimina wal muslimat, seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya ya Allah. Allahumma taqabbal minna umratana umratan maqbulah. Terimalah ibadah umrah kami ini ya Allah. Wa tub alaina, terimalah taubat kami. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang yang bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Wa ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah supaya kami dapat ke Baitullah melaksanakan haji dan umrah ya Allah. Supaya kami tidak bisa hanya sekedar haji untuk diri kami, tapi juga kami bisa memberangkatkan saudara-saudara kami ke Baitullah haji dan umrah ya Allah. La tad'alana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhi dhanban illa ghafartah. Pulang kami dari umrah ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala maitan illa rahimtah. Saudara kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik, soleh solehah ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang belum punya keturunan, berikan anak-anak yang soleh solehah, penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala mumtahinan illa najahtah. Yang ujian berikan kelulusan dengan nilai yang terbaik ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikanlah ya Allah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bukakan pintu hati kami, bukakan pintu hati jamaah semuanya untuk menyerap ilmu, mengamalkan ilmu. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami semua dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Ketika akhir kalam kami, ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula.
kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang yang saleh, wal mu'tamirin, sebagaimana kami berangkat umrah bersama saat ini, kumpulkan kami nanti di surga Jannatul Firdaus ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Allah membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Hanya Allah yang dapat memberikan balasan yang terbaik. Kami, saya bersama sahabat-sahabat, para habaib, para asatiz semuanya, para penyelenggara Umrah Akbar. Kita masih ada beberapa hari lagi, kita masih tetap bersemangat. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Aqulu qauli hadza astaghfirullah.